Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Ashab al-fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama wal habaib wal asatid, hadratil syekh, hadratil muhtaram Habib Umar As-Segaf a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih, para ajengan, wabil khusus akhil aziz Kiai Deden Muhammad Jamhuri atalallahu baqa'ah dzikran wal ummah, Ketua PCNU Subang Kiai Syatibi, datang juga wakilnya dengan sekretarisnya hafizahumullah, Bupati Subang atau yang mewakilinya, asisten pribadi ya, asisten apa staf kabupaten, Bapak Kapolres Kecamatan Kabupaten Subang atau yang mewakilinya, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, para wali murid, para santri-santriwati yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya silatul arham di desa ini. Desa naon namanya? Palasari, Kecamatan Ciater, Subang. Jadi sudah usia tua begini, baru kali ini saya silaturahim dengan masyarakat Desa Palasari, wabil khusus pesantren Jumhuriyah. Mudah-mudahan multaqo ini, mujtama' ini mendapatkan ala barakatillah, sehingga kita mendapatkan faedah kita berkumpul di tempat ini, masing-masing nanti pulang ke rumah masing-masing insyaallah ala barakatillah. Pesantren ini masih sangat baru berapa? 10 tahun, baru 9 tahun, tapi sudah luar biasa. Saya yakin tahun-tahun yang akan datang Ma'had Al-Jumhuriyah akan semakin maju, semakin bermanfaat, semakin berperan fi nasyri ulumid diniyah wa da'wah islamiyah, insyaallah, atas bimbingan pengasuhnya, musyrifnya, mursyidnya Kiai Deden bin Muhammad Jumhur. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, merupakan benteng yang kokoh. Pesantren itu benteng apa? Benteng mempertahankan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Seandainya tidak ada pesantren, wallahu a'lam, seperti apa nasib Islam ahli sunnah jamaah di Indonesia ini. Kalau hanya madrasah tanpa pesantren, tidak kuat, tidak bertahan untuk pertahankan, untuk membentengi ahli sunnah jamaah. Yang dapat membentengi ahli sunnah jamaah adalah pesantren. Paham tuh? Yang kedua, membentengi akhlakul karimah,
akhlak yang mulia, karakter yang terpuji, perilaku yang baik. Yang muda hormat yang tua, anak hormat orang tua, murid hormat guru, anak buah hormat pimpinan. Ini akhlak harus dipertahankan, harus selalu dipesankan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, pesantren masih memegang teguh prinsip akhlakul karimah. Saya tidak mendengar ada santri melawan kiainya sampai berantem. Saya nggak dengar itu. Tapi kalau murid ngelawan gurunya sampai berantem, wonten buat ada nggak? Ada. Saya tidak mendengar ada santri menghina kiainya, ada santri mencaci maki, melakukan omongan yang kotor kepada kiainya. Nggak ada itu, nggak saya dengar. Tapi di sekolah seueur ya, seueur. Murid ngelawan gurunya, caci maki, mengeluarkan omongan kotor, istihza, ikhtikor kepada gurunya, sudah sering kita dengar di sekolah-sekolahan. Tapi di pesantren, insya Allah tidak akan terjadi santri menyakiti gurunya, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah membangun masyarakat Arab yang jahiliyah. Coba bayangkan, orang Arab waktu itu, dari sisi peradaban, pendidikan, ummiyin, buta huruf, rata-rata buta huruf. Waktu Rasulullah lahir, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, Qus al-Ayadi, Antaro al-Absi, tidak lebih dari 10 orang yang bisa baca, bisa tulis. Umar bin Khattab. Rasulullah sendiri, mohon maaf, ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Li hikmatin, ada hikmahnya, ada tujuannya. Mengapa Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Nah, dari sisi agama, orang Arab waktu itu nyembah batu tanpa ada basic teologi. Beda dengan orang Hindu, orang Buddha, bagaimanapun nyembah berhala ada teologinya, ada filosofinya. Walaupun kita gak setuju ya, tapi mereka punya filosofi, punya teologi lah, punya ilmunya, ilmu ketuhanannya. Tapi kalau orang Arab waktu itu nyembah batu, titik. Nggak ada kitab sucinya, nggak ada basicnya, nggak ada dasarnya, nyembah batu. Makanya orang Arab ketika dinamakan orang atau bangsa jahiliyah. Naon? Nah, untuk menghilangkan jahiliyah, Rasulullah diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Caranya gimana caranya? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad diutus oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah yang tidak ngerti pendidikan, tidak ngerti akhlak, nggak ngerti aturan, nggak ngerti undang-undang. Dibangun oleh Nabi Muhammad. Pertama kali, langkah pertama adalah yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka, memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Langkah pertama Rasulullah dalam dakwahnya menyampaikan tilawatil Quran. Oleh karena itu, pesantren harus mewajibkan pada santrinya ada kurikulum yang wajib khatmil Quran. Ayat tadi dia
Nah, harus. Kalau ada pesantren tidak mewajibkan ngaji Quran, salah. Nanti kalau sudah selesai tamat, alumninya pidato pinter, ceramah enak didengar, menarik. Begitu ngulang ayat Quran, prentang-prentong, apa benar apa? Kacau. Ceramahnya enak, ceramahnya menarik, wah pidato enak. Begitu mengeluarkan dalil Quran, berantakan. Memalukan gak itu? Memalukan gak? Nah, maka alumni Jumhuriyah ini pertama harus menguasai qiraatul Quran, qiraah mujawwadah. Alhamdulillah di sini putra putri bapak ibu yang hadir di sini semuanya insya Allah min ahli Quran. Al-Quran itu dulu ketika ditulis pertama kali, tulisan Arab belum sempurna, tidak ada titiknya, ba, ta, tha, polos, nggak ada bedanya. Jim, ha, kho, sami kene, sami wae. Dal, dal, sama. Ro, zai, sama. Tidak ada titik. Tapi sahabat bisa baca, bisa sahabat. Setelah Islam berkembang luas ke daerah wilayah di luar Arab, maka kerepotan masyarakat Islam membaca tulisan Quran. Gak bisa. Apa bedanya ba, ta, ta? Apa bedanya jim, ha, kho? Maka orang yang pertama kali wad'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik di atas huruf adalah ulama, bukan sahabat, bukan Rasulullah, bukan ulama. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Agak sulit namanya, biasa Toto biasa namanya, Cecep. Abul Aswad Ad-Du'ali wafat tahun 62 Hijriah. Wafat tahun 62 Hijriah. Jasanya besar sekali, memberi titik membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, tha titik tiga di atas, jim titik satu di tengah, ha non titik, kho titik satu di atas. Siapa ini bikin namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau ada orang cerewet mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya bid'ah, kalau bid'ah sesat, kalau masuk neraka, titik tulisan Arab bid'ah, goblok. Zaman Nabi Muhammad belum ada titik, polos, baru ada titik tahun 50 Hijriah. Ya Allah, kiai yang bikin itu ulama, bukan sahabat, bukan. Dah. Setelah Islam berkembang lagi, luas lagi ke Persia, ke Asia Tengah, ke Afrika, maka masih kesulitan umat Islam baca Quran. Walaupun sudah ada titik, masih kesulitan. Maka ada seorang imam besar namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Wafat tahun 175 Hijriah, menggagas syakal, harokah, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu baru ada tahun 170 setelah Nabi Muhammad wafat. Siapa yang bikin? Cerdas, Masya Allah, Alhamdulillah. Baru ada fathah, dhammah, kasrote tahun 170-an Hijriah. Yang bikin ulama, bukan sahabat. Sudah ada titik, ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah, tidak benar. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu.
Banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Quran karena Qurannya dibaca tidak benar. Maka ada seorang ulama berjasa besar, kita harus terima kasih nih, kita harus terima kasih. Ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tajwid. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Saha? Pinter, Masya Allah, cerdas. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Tadinya nggak ada itu. Tahun 224 Hijriah. Sebelum tahun itu nggak ada ilmu idgham, ikhfa, iqlab, nggak ada. Baru ada tahun 224 Hijriah ilmu tajwid teh. Jadi ilmu itu baru, ini ilmu tajwid baru. Bid'ah ente? Bid'ah bukan? Ente mau bid'ah enggak? Kalau enggak mau, baca Qurannya salah. Kalau tapat aja baca Qurannya pelentang-pelentong, belepotan. Tapi kalau pakai ilmu tajwid, berarti kamu menerima bid'ah. Jangan sembarangan ngomong bid'ah. Ilmu semua bid'ah. Rasulullah tidak bikin ilmu, tidak. Paham teh? Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at wa lam tadumi ma khuribat qattu illa adamin harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghuyuri adal jani'anil hurami laha ma'anin kamawjil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la samu alal ikhtari bisa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardi asyabini annal haudu tabyadul wujuhu bihi minal usati wa qaja'uhu kal himami. Wah, masih panjang nih. Quran teh ini agak mikir dikit ya. Quran itu ayatu haqqin minar rahman muhdathatun. Ini saumama Quran nih, mushaf saumama. Ini baru ini. Hadithah. Kenapa? Dicetak di Jakarta. Kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia. Baru ente itu baru. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sebagai sifat kalamnya Allah, sifat ma'ani kalamnya Allah, maka Quran adalah qadimah. Qadim. Paham teh? Betul, paham tenan? Mushafnya ini mushaf loh, ini Quran ya. Ini baru ini. Dicetak tahun sekian, tahun 2000, tahun 2010 di Madinah, cetakan Madinah Quran ini misalkan, baru ada tangganya, ada tahunnya. Tapi Quran sebagai sifatullah qadimah. Quran sebagai sifatnya Allah qadim. La awal wala akhir, la bidayah wala nihayah, azali. Itu Quran, Taurat, Zabur, Injil hanya sebagian sampel, sebagian contoh manifestasi dari kalamullah al-mutlak. Kalamullah itu mutlak, absolut,
la bidayah wala nihayah. Quran, Zabur, Taurat, Injil sampel contoh kalam Allah, hanya contohnya saja, bukan semuanya, bukan. Paham tuh? Apa enggak terserah lah. Pokoknya saya dari Jakarta ceramah titik. Mudah-mudahan sih paham, mudah-mudahan. Quran ini mukjizat yang khalidah, yang langgeng, lestari, mengungkul apa mengungkul itu melebihi, lebih mulia daripada mukjizat para nabi yang lain. Contoh, Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, hebat enggak? Bisa menjadikan laut jadi jalan tol. Iya betul. Laut dipukul dengan tongkat Nabi Musa jadi jalan tol, Bani Israel lewat semua. Setelah Fir'aun mau ikut lewat, jadi laut lagi. Hebat enggak? Tapi sudah tidak ada. Masih ada enggak? Sudah enggak ada. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menyembuhkan orang buta. Nabi Isa Al-Masih hebat kan? Tapi masih ada enggak? Enggak ada. Nabi Ibrahim dibakar tenaun-naun, Nabi Yunus ditelan ikan tenaun-naun, dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW mukjizatnya adalah Al-Quran, sampai sekarang masih kita baca, dan insya Allah sampai anak cucu kita masih membaca ila yaumil qiyamah. Mukjizat khalidah damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at walam tadumi. Nah, ma huribat qattu illa adamin harabi. Banyak sekali orang yang tadinya benci Quran akan nyerang Quran setelah mendengarkan jadi lemes melumpruk apa itu, terduduk ma huribat qattu illa adamin harabi, leles. Banyak orang yang tadi anti Quran, benci Quran, setelah mendengarkan langsung bisa leles, lunglai. Bahasa Jawa itu melumpruk, terduduk. Contoh, ada orang namanya Umar ibnil Khattab, belum masuk Islam, maka saya nggak ngomong Sayyidina, bukan, belum masuk Islam, belum. Ceritanya keluar dari kota Mekah 2 minggu berburu, pulang dari berburu setengah bulan, masuk kota Mekah, mendengar bahwa adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Zaid bin Amr bin Nufail masuk Islam. Kaget Umar, apa-apaan ya, adik saya masuk Islam. Datangi saya tempelengin. Berangkat Umar, ketok pintu rumahnya adiknya Fatimah. Dibuka pintunya, adiknya Umar sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha, Quran diturunkan untuk sebagai peringatan bagi orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman, dialah yang maha kasih sayang. Al-Arsy istawa, yang menguasai alam arsy. Mendengar itu, Sayyidina Umar apa tadi?
lunglai. Malah dia sendiri ikut baca. Setelah selesai baca tanya, aina Muhammad, di mana sekarang, di mana Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu. Sahabat ketakutan, ini Umar mau marah nih, mau ngamuk ini. Kata Rasulullah, iftahul bab, buka pintu. Saya tadi malam berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab, salah satu saja bisa kuat Islam ini. Nah, ini Umar datang nih, tanda bukti doa saya mustajab, kata Rasulullah. Buka pintu, Umar masuk dengan membaca 2 kalimat syahadah, masuk Bapak Ibu kalau dengar Al-Quran dibaca, lung lain jawab. Ibu-ibu kalau mendengarkan Quran dibaca, suaranya enak, lagunya merdu, menguap apa ngantuk? Kalau ngerti artinya, kalau mengerti kandungannya dan struktur bahasanya, kita akan tercengang dengan Al-Quran itu, akan tercengang. Orang Arab yang pinter-pinter waktu itu, ahli syair, pujangga, sastrawan besar, semua gelang kepala. Muhammad belajar dari mana? Dia nulis baca aja nggak bisa, baca tulis nggak bisa, ummiin, dan nggak pernah melancong kemana-mana. Nggak ada ceritanya Muhammad belajar, tiba-tiba nyampaikan kalam yang luar biasa. Ini yang bikin banyak sahabat atau orang Arab masuk tapi yang benci juga banyak, yang tetap benci. Bukan apa-apa, pasti ada kepentingan benci Islam tuh. Muhammad tuh bener omongannya, hanya sayang kalau saya masuk Islam nanti saya dianggap sama dengan Bilal budak, sama dengan Mus'ab bin Umair, sama dengan Suhaib Ar-Rumi budak. Masa saya sama dengan budak? Kan mereka sudah masuk Islam, budak ini. Ada lagi yang kalau saya masuk Islam, bisnis saya bikin patung. Nah kalau saya masuk Islam, bangkrut ekonomi saya, bikin patung haram. Berarti apa? Pertimbangan ekonomi. Ada yang gengsi, kalau masuk Islam saya gengsi dong, ini jangan, ini nggak boleh, ini terlarang. Aduh, kalau saya masuk NU misalkan dengan kiai, nanti minum nggak boleh, main perempuan nggak boleh, nongkrong nggak boleh, semuanya dilarang semua. Nanti gengsi saya ini, saya kan sekarang bebas melakukan apa saja. Ada yang begitu, ada. Enggak, di Subang nggak ada. Orang baik-baik semua Subang. Salah satu contoh lagi dalam sejarah masuk Islamnya Prabu Siliwangi, Eyang Pamanah Rasa, mendengar ada tahun 1410, mendengar ada agama baru dibawa oleh Pak Haji dari Cina, namanya Hasanuddin, dipanggil Syekh Kuro itu qori, pembaca Quran, di Rengas Dengklok di Kerawang. Maka Prabu Siliwangi dari selatan, mana selatannya itu? Bogor apa mana lah? Apakah Wali Ciamis sana? Berangkat ke utara, saya bunuh Pak Haji itu yang bawa agama baru ini, saya bunuh. Sampai di sana ada santrinya sedang baca Al-Qur'an, santrinya perempuan, awewe, kutilang, kuning, tinggi, langsing. Nah itu di Subang cari itu sulit tuh. Kalau kebalikannya banyak, kalau kebalikannya hitam, gembrot, nah banyak, gampang carinya. Yang ini sulit nih. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa, mandor atau kepala pelabuhan Cirebon, lagi baca Quran. Prabu Siliwangi jangan mau nempeleng, aku tahu mau marah, malah klepek. Jatuh langsung lamar pada Syekh Kuro, untuk saya saja ya, saya nikah.
Ya silakan, asal kamu masuk Islam. Udah masuk Islam nggak apa-apa, gampang. Ceritanya masuk Islam, ini saya ambil ceritanya saja, yang embel-embel nggak saya ceritakan, yang tambahan-tambahan dongeng lah. Walhasil terjadi pernikahan antara Raja Pajajaran dengan Subang Larang yang muslimah. Konon katanya Prabu Siliwangi murtad, keluar dari Islam. Istrinya yang dua agama Hindu dan Buddha. Yang Hindu namanya Ambit Kasih, yang Buddha namanya Ratu Aci Putih. Jadi istrinya tiga, yang satu Islam. Dah, konon katanya murtad, tapi punya anak tiga yang terkenal. Satu namanya Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang. Yang di mana kuburannya ya? Di mana kuburannya? Di Gadok ya? Gadok apa Godok? Garut. Yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan, kecuali Patih Pucukumun gak mau Islam, tetap agamanya Sunda Wiwitan Karuhunan dengan suku Badui di Malimping. Paham tuh dongeng ini? Itu anak nomor satu. Anak nomor dua menjadi bupati di Cirebon, namanya Syekh Somadullah Kiku Cirebon. Sakti orangnya sakti, kayak Kiai Adam ya. Kiai Adam sakti ya. Iya. Punya Aji Dipa teh bisa memahami bahasanya binatang ngomong dia paham. Itu Kiku Cirebon itu. Yang kedua Titi Murti, bisa jadi besar, kelihatan jadi raksasa dilihat oleh orang. Musuh kalau melihat dia besar, raksasa. Yang ketiga Halimun, bisa ngilang. Nah kalau sampean, kalau mana bisa ngilang sekarang, Alfamart gak aman. Yang terakhir putrinya namanya Syarifah Mudaim atau Rara Santang. Nanti akan dinikah oleh Habib dari India, Azmat Khan. Punya putra Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati teh kalau dari sisi ibu cucu Prabu Siliwangi, kalau dari sisi ayah min ahli baiti Rasulillah Habib. Kalau dari ayah, dari ibu turunan Prabu Siliwangi. Ini berkat bacaan Al-Qur'an. Coba luar biasa kan. Ayo sekali lagi santri Jumhuriyah harus khatmil Quran walaupun bin nadhar. Qurannya harus mujawwadah, tilawah mujawwadah, membaca dengan bitajwid. Nah, setelah Rasulullah menyampaikan Quran, langkah kedua wa yuzakkihim, membangun akhlaknya orang Arab. Masya Allah, susahnya barangkali. Bayangkan Rasulullah membangun orang yang biasa kencing berdiri, yang biasa bohong, biasa merampok begal, biasa merkosa, biasa minum arak. Malah kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, masih apa? Masih gelis ya. Bapaknya mati, ibunya masih gelis, diambil sendiri oleh anaknya. Sayang-sayang kalau itu orang lain. Ini jahilnya orang Arab. Nah, Nabi Muhammad diperintah membangun masyarakatnya, akhlaknya luar biasa. Sukses Nabi Muhammad membangun akhlaknya orang Arab. Ya Allah. Jadi gini, kalau mau nggak ini agak mikir mau nggak ini? Mau agak mikir? Manusia teh bahasa Arabnya insan apa? Insan itu kalimat isim, kata benda. Kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan maknanya harmonis, akrab, akur, rukun,
Jadi kalau ada orang mana, Palasari, dua tetangga tidak akur sudah 2 bulan, 3 bulan, itu artinya sedang istirahat jadi insan. Lagi istirahat jadi insan. Sebenarnya masing-masing ingin kembali akur. Si A dan si B sudah nggak nyapa, nggak ngejak ngomong udah 2 bulan. Kata si A, saya ingin kembali akur dengan si B, duduk-duduk bersama, ngopi-ngopi bersama. Aduh, tapi jangan saya dulu yang memulai akur, dia dulu dong. Karena saya kan asli sini, dia kan pendatang. Dia bukan asli sini, saya pendatang. Saya asli, dia harus pertama menyapa saya. Kata si B, saya ingin akur lagi dengan si A, tapi jangan saya dulu yang memulai. Saya kan sarjana, dia kan tamat SMP dia. Ayo, apa artinya? Artinya yang menghalangi manusia akur, berat untuk bersatu kembali adalah hawa nafsu. Naon? Ingin akur, ingin bersatu kembali, ingin menyatu kembali, tapi gengsi yang dipertahankan. Jangan saya mulai dong, dia dulu mulai. Saya kan kaya, dia kan miskin. Saya kan pinter, dia kan tamatan SMP, saya kan sarjana. Paham tuh? Saya kan pejabat, dia kan orang biasa. Dia dulu yang mulai akur. Ini berarti yang menghalangi akurnya apa namanya? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu teh ayat 2, ayat berapa? Ini ngaji serius ya, ini ngaji serius ini. Bukan hanya dongeng Mungkar Nakir. Karena Mungkar Nakir sudah dibohongi oleh Abu Nawas. Waktu Abu Nawas akan mati, wasiat pada anaknya, kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, sudah kotor. Kenapa Pak? Udah ikut saja, nggak usah tanya kenapa. Begitu mati anaknya sibuk cari kain kafan yang sudah bekas, ambrol, bungkus, taruh di kuburan. Mungkar Nakir datang mau bertanya apa? Marrabbuka, waman nabiyuka itu ya, wama imamuka. Mungkar Nakir masuk kaget, ini mayat sudah lama ini. Saya salah masuk ini, kembali gak jadi tanya, balik lagi. Itu pinternya Abu Nawas itu. Ditiru apa? Ditiru. Jadi ngaji teh jangan bahas Mungkar Nakir terus. Maksud saya gitu, maksud saya. Hawa nafsu ada berapa? 1, nafsu ghadabiyah. Naon? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, saya harus jadi anggota DPR, saya harus jadi ketua, saya jadi di depan, jadi imam, gak mau makmum. Ini namanya nafsu ghadabiyah. Naon namanya? Egois, ambisius. Tapi ada tapinya ini. Tapi kalau hawa nafsu ini dimanage, diarahkan dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang baik. Saya harus jadi Bupati Subang. Kalau niatnya apa? Kalau saya jadi Bupati Subang, jalan-jalan halus semuanya, rumah sakit, klinik gratis semuanya, sekolah-sekolah gratis semua. Saumpama bukan amin, bukan. Saya kalau jadi Bupati Subang seperti itu niatnya. Baik ente. Caranya baik, gak nyakiti orang. Tujuannya apa? Gak ada lain tujuannya, bukan ingin dipuji, ria, ujub, bukan. Ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka nafsu ghadabiyah tadi ganti namanya, Bu. Namanya ganti, Pak. Namanya naon? Himmah. Apa? Himmah. Yang keras. Himmah. Bukan hawa nafsu. Bukan nafsu ghadabiyah. Nabi Muhammad SAW orang yang himmahnya besar. Suatu ketika dinasehatin oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, saya kasih tahu ya, kamu itu diancam, lagi diancam
sama Abu Jahal CS akan dibunuh, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Jadi berhenti dulu dakwanya Muhammad, istirahat dulu dakwahnya, nanti kalau udah aman boleh dakwah lagi lah. Kira-kira kalau kita di Nasrani gini langsung berhenti ya? Langsung berhenti, langsung berhenti dulu. Di NU nya kamu lagi diancam mau dibunuh, berhenti langsung ya? Kalau Nabi jamnya gimana? Iya paman saya berhenti, gitu nggak? Entah. Jawabnya, wallahi law wadu'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Gitu enggak? Gitu enggak kita? Gitu enggak? Insya Allah. Begitu enggak kita? Saya tidak akan berhenti walaupun diancam sampai saya menang. Itu namanya himmah namanya. Bukan nafsu ghadabiyah, naon namanya? Himmah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW sukses. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad SAW qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, dhu himamin, orang yang punya himmah besar, sadiqul aqwal, jujur perkataannya, wal kalim, thabitul mithaq, konsisten dengan segala janjinya. Maka kita orang NU, pejuang-pejuang NU, terutama yang punya pesantren, harus besar himmahnya. Siap? Tidak mungkin sukses kalau nggak himmah besar, nggak mungkin. Pesantrennya akan gagal kalau tidak kiainya himmahnya besar. Apapun kesulitan problem yang dihadapi, tidak boleh mundur, tidak boleh kecil hati, harus terus maju. Itu namanya dhu himamin. Paham tuh? Ayo kita bunyi bareng. Siap? Nah, saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Awas kalau kalah. Ini namanya apa namanya? Himmah. Yang kedua, ini singkat saja, ini Masya Allah banyak kalau saya terangkan, namanya psikologi Islam, namanya ilmu jiwa Islam nih namanya. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Nafsu apa? Saya harus jadi konglomerat, saya harus punya rumah bagus, mobil bagus, uang banyak, istri cantik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masa istri nggak cantik? Uang banyak, mobil banyak, hidup enak, makan enak, tidur enak, kendaraan enak. Paham tuh, paham tuh? Niatnya apa? Kalau saya kaya, yatim piatu saya sekolahkan semuanya. Kiai-kiai yang belum pernah haji saya umrohkan semuanya. Masjid-masjid musola yang akan miring-miring, akan roboh, saya bangun semuanya. Ya Allah, saya itu cara mencari hartanya benar, niatnya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya ganti. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik, namanya azimah. Apa? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu, fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Siap? Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas.
walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, kata Allah, saya wajibkan bahwa kekayaan bumi ini, nikel, batu bara, mining, boksit, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, minyak, gas, untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk kita semua yang baik-baik ini saya wajibkan. Pada prakteknya kita malah mustad'afin. Kita apa? Yang mustahikin di zakah termasuk orang 8 kita ini, termasuk asnaf sama tamania. Dosante kita melarat, dosante yang menguasai tambang, yang menguasai emas, minyak, gas, yang menguasai nikel, uranium, batu bara, orang-orang yang tidak soleh. Yang paling kaya di Indonesia ini, yang punya bank BCA, yang punya pabrik rokok Jarum, namanya Budi Hartono, uangnya 740 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas, 400 sekian triliun. Nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam, nomor 6. Nomor 3 dulu Antoni Salim, nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya Bluebird. Nomor 41 Haji Rashid, Kalimantan Tengah. 50 orang kaya-kaya Indonesia. Saya cari, ada yang pegang nikel, ada yang batu bara, ada yang punya pabrik, ada yang punya transportasi, macam-macam. Saya cari orang NU Subang, daya Toto, Soekardi, Solikin, Dulmanan, nggak ada tuh. Padahal kata Allah tadi, saya wajibkan kekayaan di muka bumi untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang soleh. Nah, orang soleh kok melarat, dosa. Dia melarat teh dosa. Bumi segini suburnya, Indonesia sangat subur, kok melarat, dosa itu, dosa. Ayo, kita harus kaya. Sayyidina Utsman bin Affan, Bu, sahabat kaya, pernah sodakoh gandum diangkut dengan 700 onta. Nggak dihitung berapa karung, berapa kintal, dah. Yang jelas gandum diangkut berapa? 700 cikar disodakohkan oleh Sayyidina Utsman. Ibu pernah sedekah 700 naon? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengar nama itu? Mendengar nama itu? Wali min awliyaillah, qutbun min aqtabil arba'ah, salah satu wali kutub. Syekh Abdul Jilani, Abil Hasan Syadili, Hasan Rifai, Said Badawi, wali kutub 4 orang ini. Suatu orang Baghdad, Syekh Al-Jilani itu orang Baghdad, Irak Timur, orang Timur, Baghdad Timur. Suatu ketika pergi ke Mesir, ke barat, ziarah kubur Imam Syafi'i, ziarah kubur Imam. Sampai di sana melihat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat, rumah nggak punya. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i, dibikin rusun. Sampai ayeuna, sampai sekarang masih ada tulisannya sampai sekarang. Rusun di situ ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani teh wali kaya, dermawan, murah, pemurah. Bapak Ibu wali bukan? Kaya ente, dermawan bukan? Terus naon? Terus naon? Wali bukan, kaya ente, dermawan, bakhil malah. Terus naon terusan? Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Syekh Abdul Hasan Asyadili yang punya Hizb Nasr. Rumahnya bagus, pembantunya 16, supir dokar sendiri, yang menerima tamu sendiri, nyapu-nyapu, bersih-bersih sendiri, di dapur sendiri. Wali itu, wali kutub itu yang punya Hizb Nasr. Kendaraannya kereta besar, tarik 2 kuda. Kalau zaman sekarang ya Mercy, BMW, Alphard, bukan Luxio, Grand Mark, bukan Avipi. Pakaiannya mewah bentereng, jasnya itu dari Waldorf Mill, 1 meter 13 juta Waldorf Mill itu, England. Sepatunya Hermes 25 juta, kacamatanya Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 15 juta, baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior 7,5 juta. Ya Allah, ikat pinggangnya Belly 14 juta. Apalagi? Tasnya itu Gucci 75 juta tasnya. Nah, minyak wanginya Hugo Boss, Joe Malone, Bon Nain. Waduh, yang 5 juta satu botol itu. Mana kan kok mereknya misik, karena ya Allah. Sandalnya Lili. Tasnya dibawa ke sana kemari, bukan merek Esola, Delsi atau Samsonite. Tulisan di pojok Musyawarah Ulama Kabupaten Subang. Kopiannya hitam enggak, coklat enggak, ya hitam campur coklat. Sorban satu-satunya 2 tahun belum pernah beli lagi. Nah, suatu ketika ada murid atau ada orang tanya, betul ada di kitabnya nih, bukan saya ngomong, bukan saya ngarang. Syekh, anjen teh waliullah. Terus kenapa penampilannya keren, penampilan mentereng? Kenapa? Kiai-kiai yang lain kok kumuh, nyemprul. Apa jawabnya? Libasi yakul, pakaianku yang bagus ini bisa ngomong, pakaiannya bisa bicara. Kumaha bicaranya? Ayyuhan nas ana goni fala tarhamuni. Di pakaian saya bisa ngomongnya begini, wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah diamplopin. Tapi kalau ada kiai yang pakaiannya kumuh, yang tadi itu sendalnya Lili, itulah bahasa itulah, rokoknya jarum coklat, itu artinya pakaiannya itu ngomong gini, ayyuhan nas ana fakir farhamuni, wahai masyarakat, saya kiai kaya, saya kiai miskin, tidak kaya, jangan lupa kamu amplopin. Ya Allah. Gitu enggak? Enggak disubangsi, enggak gitu disubangsi, enggak. Mari kita bangun ekonomi kita. Malam zikir, tahajud, baca Quran, paginya cari uang yang rajin. Gitu ya. Syekh Asyadili tadi punya pengikut 6.000, ditanggung. Kehidupannya muridnya ditanggung. Mudah-mudahan ada kiai di Subang nanggung muridnya, mudah-mudahan. Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki wafat tahun 2006 ya. Di Mekah terkenal Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, muridnya banyak di Indonesia. Muridnya 700, ditanggung makan, minum, obat-obatan, kesehatan, pakaian, kitab, buku, kebutuhan, pulang dikasih tiket. Ayante kiai Subang kayak gitu, ayante ayah, insya Allah aja bakal itu harus kaya. Kiai Hasyim Asy'ari kaya, ya kaya orang petani lah, sawahnya luas untuk perjuangan. Kiai Wahab sosialisasi NU sampai ke Sumatera Selatan tahun 30-an itu, ke Banten, Menes, Pandeglang, jumpa dengan Kiai Abdurrahman. Sumatera Selatan jumpa Kiai Kamil Soleh. Bogor ajengan Pagentongan, ajengan Falak. Betawi Kiai Marzuki, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Cirebon Kiai Abbas, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Maksum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan,
Lombok Tengah Kiai Faisal dan Kiai Hasun itu menyebarkan Nahdlatul Ulama Kiai Wahab tanpa proposal. Mudah-mudahan Kiai Deden membangun tanpa proposal di sini, mudah-mudahan. Suatu waktu Rasulullah Mi'raj, ini benar nih, ada di kitabnya, ada nih. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang tinggi besar bangun dari kuburan. Semuanya juga bangun dari kuburan ya, tinggi besar. Ternyata dilihat mukanya gak ada dagingnya, kropos, mukanya bolong. Nabi sampai tanya pada Jibril, itu siapa Jibril? Man huwa ya Jibril? Itu siapa? Gagah tinggi besar tapi mukanya kropos, bolong, gak ada dagingnya. Oh, jawabnya Jibril, itu umat anjen yang rajin bikin proposal. Betul. Yang kathirut tasawul, yang rajin minta-minta, itu dalam kitabnya. Walhasil ekonomi itu penting tak? Pergi haji, melakukan rukun Islam yang kelima pakai uang. Bangun pesantren, uang. Madrasah, rumah sakit, klinik, uang. Membiayai anak ke pesantren atau ke sekolah, uang. Ada dua orang, si A dan si B, sama-sama ahli ibadah, sama-sama orang akhlaknya baik, sama-sama ahli sholat, ahli puasa sunnah. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya tiap tahun haji, tiap tahun umrah, ziarah ke Baghdad, ke Syekh Abdul Qadir Jilani, ke Mesir, ke Syafi'i, ke Maroko, ke Imam Tijani, ke Suriah, Imam Ibnu Arabi, karena punya uang kan. Zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah. Ya Allah, yang melarat? Yang melarat? Haji tidak, umroh tidak, zakat tidak, infak, sedekah, jariyah tidak, kan gitu ya. Jadi baik mana? Kaya dengan miskin? Baik kaya. Paham ya? Maka mohon maaf pada kiai-kiai yang ngajar di musola, ngajar di masjid, jangan terlalu menjelek-jelekkan harta. Harta tidak jelek. Yang jelek itu cara mencarinya, dan kalau sudah dapat gak mau zakat atau bakhil, itu yang jelek. Sifat kitanya yang jelek. Kalau hartanya baik apa enggak? Baik. Duitnya itu baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu mencintai uang, harta. Jadi Allah mengatakan harta itu khair. Khair itu apa artinya? Bagus. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Kalau ada orang mati meninggalkan khair, meninggalkan apa itu? Harta. Ayo diwaris yang benar, dibagi yang benar. Ya Allah, Quran selalu mengatakan harta itu khair, gak pernah mengatakan syar. Yang jelek itu sifat kitanya, bakhil, atau cara carinya, cara mencarinya gak benar, itu kitanya. Ada peluangnya baik, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, himmah dan azimah. Apa? Himmah dan azimah. Bung Karno punya apa? Bung Karno itu uang nggak punya, bedil nggak punya, dan semuanya. Sudirman juga, dan Kiai Hasyim juga, Pak Hatta juga, dan lain-lain pejuang melawan Belanda, melawan Jepang. Bedil nggak punya, duit nggak punya, punya apa itu? Yang punya apa? Himmah dan azimah. Apa? Himmah dan azimah. Indonesia bisa merdeka, melawan Belanda, melawan Jepang, bahkan melawan Inggris yang nyerang Surabaya, pasukan Nika 10 November itu. Ya Allah, punya apa kita ini waktu itu? Bung Karno punya apa? Senjata nggak punya, jauh kalah dengan senjatanya penjajah. Duit nggak punya, teknologi nggak punya teknologi, tapi kita menang melawan Belanda, Jepang. Apa yang punya kita? Punya apa? Himmah dan azimah. Banyak orang sukses, anak orang miskin, banyak orang sukses yang sekarang jadi pemimpin, jadinya bapaknya orang miskin, orang biasa. Itu karena himmah dan azimah. Dah, itu aja dulu, nanti lain kali bisa saya perpanjang.
wa yu'allimuhumul kitab. Setelah akhlak dibangun, karakter dibentuk, baru ilmu pengetahuan. Jadi karakter dulu baru akhlak dulu baru. Tuh ada tulisan di sana, ada tulisan saya baca tadi, pentingnya akhlak, bagus sekali tuh. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa adalah tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Jangan kaget. Akhlak dengan agama yang bisa ngangkat derajatnya manusia, akhlaknya. Jangan kaget. Contoh, supaya jangan kaget, saya cepet contoh, cepet. Negara Afghanistan, dengar nama itu? 100% Muslim, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah, Muslim semua, nggak ada gereja, nggak ada. Tapi akhlaknya morat-marit, perang saudara, bunuh-bunuhan, sudah 40 tahun, sedang sholat dibom, sedang maulid Nabi dibom, pasar, sekolah, madrasah dibom. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani apal Quran, presidennya ini apal Quran, keluar Al-Azhar Mesir, dibunuh. Ada penyanyi perempuan nyanyi, dibunuh. Apa? Haram nyanyi, perempuan nyanyi. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh. Itu Afghanistan. Ayo, martabatnya mulia nggak itu? Bahasa seperti itu. Agamanya benar, madhabnya benar, Quran benar, hadisnya benar, syariatnya benar, akhlaknya yang hancur, tidak terhormat di mata dunia. Bandingkan dengan Jepang. Jepang agamanya nggak jelas, bukan Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu, namanya agama Shinto, agama lokal, animis lah, karuhunan sudah mimitan lah. Tapi akhlaknya bu, di Jepang tidak ada copet, tidak ada penodong, tidak ada penjambret, tidak ada tipu-tipuan, bohong-bohongan, pejabat tidak ada korupsi. Kota Tokyo tertib, puntung rokok satu aja nggak ada. Ketika kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha Qatar, Piala Dunia, penonton dari Jepang selesai nonton, sampahnya, bekas sampahnya dibersihkan sendiri, dibuang ke tong sampah sendiri. Anjir kayak gitu nggak? Kita kayak gitu nggak? Selesai ngaji nih, sampahnya diberesin sendiri, dibuang sendiri, gitu nggak? Padahal kita punya dalil an-nadhafatu minal iman, masya Allah dalilnya. Tapi yang bersih orang Jepang. Di kota Tokyo, entah ayah polisi, entah ayah sopir bawa mobil tertib sendiri-sendiri, beres sendiri-sendiri, nggak ada yang melanggar. Polisi nganggur lah di Jepang itu, nggak sibuk nggak. Di Subang sibuk banget polisi, ngatur mobil, tawuran, geng motor, perkosaan, malah bunuh-bunuhan. Ada nggak? Nggak ada, tapi nggak ada ya, nggak ada ya. Nangkap cuma jabat korupsi. Masya Allah, di muka bumi kita, di muka bumi Pancasila, nggak pantas terjadi hal-hal yang di luar kemanusiaan. Ada orang tua merkosa anaknya, ada anak membunuh ibunya, pantas gak itu? Ada korupsi 8 triliun, pantas gak itu? Terus terang saja kalau korupsi 10-20 juta, oke lah, terus terang saja. 8 triliun, triliunan korupsi, ya Allah. Monopoli ekonomi yang luar biasa. Padahal sila yang kelima, keadilan sosial. Yang kaya semakin kaya. Ada orang, ada perusahaan mengelola tanah 5 juta hektar. Orang Subang berapa tanahnya? Orang Subang berapa? Setiap orang 2 hektar apa 5 hektar? Ada perusahaan yang
menguasai tanah 5 juta hektar, 3 juta hektar, 1,5 juta hektar. Juta loh, ini bukan 1,5 hektar, bukan 1,5 juta hektar. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dikuasai para konglomerat monopoli lahan. Masya Allah, itu terjadi di bumi panca yang sila kelima adalah. Heran, ajib kita, ajib. Kriminalitas meningkat, sabu-sabu terus ditangkap, terus yang jalannya terus sabu-sabu. Bahkan bintang 2 irjen polisi bandar sabu-sabu, ya sudah dipecat, sudah divonis sudah. Ya Allah, ini negara kayak apa ini, Masya Allah. Ayo, bermartabat kan negara kayak gitu tuh? Bermartabat enggak? Walaupun agamanya benar. Maka nomor 1 akhlaknya. Sama aja, contoh yang kecil lah, contoh kecil. Kamu mau kemana? Saya mau kemana? Palasari ya. Saya mau ke Palasari. Oh, dah tenang, kalau main ke sana tenang, aman. Orangnya baik-baik semua di sana. Bermartabat namanya tuh, terpuji. Jangan sampai kamu mau kemana? Ke Palasari. Waduh, hati-hati. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, sepatu hilang. Beli rokok 3 menit, sepeda motor hilang. Hati-hati, kemalasan, hati-hati. Martabatnya jatuh. Mereka nggak tanya agamanya, nggak tanya Islam apa Muslim, nggak. Akhlaknya, paham tuh? Siap akhlaknya baik? Siap. Ya, sekarang saya tanya kalau siap. Saya pernah pergi ke Australia. Masyarakatnya Kristen, masyarakat kebanyakan. Setengah bulan keliling 6 kota: Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane, selama muter-muter dengan istri saya. Hari terakhir mau pulang ke Jakarta, belanja di Sydney, di warung-warung, toko-toko, dapat 2 kardus oleh-oleh, celana, kaos, baju, bawa ke hotel, beresin. Udah beres, HP saya dicari-cari kemana-mana, sudah nggak ada, hilang. Dah, beli lagi Jakarta, beli lagi, hilang, sudahlah. Jam 9 lebih saya mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dengan 1 orang bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Coba, kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Palasari, kumaha? Katanya siap tadi, lagi baik. Dicoba 1 desa aja dulu, nggak usah 1 negara, nggak usah, 1 desa aja dulu. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 19 jam dari Jakarta, 19 jam dengan ormas yang lain, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, rombongan. Di sana 5 hari di ibu kota Tembakto namanya. Itu di kota Tembakto tidak ada rumah ditutup pintunya atau dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Di halaman kuncinya masih gantung. Kota Tembakto, negara Mali. Kira-kira kalau di Palasari ada sepeda motor di halaman, kuncinya masih nempel, masih gantung, aman tuh? Akhlak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, Allah melihat. Barang siapa berbuat jahat, menyimpang dosa sekecil apapun, ditutupi seperti apapun, polisi nggak tahu, KPK nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, Allah. Itu akhlak namanya akhlak. Kita mau berbuat jahat, ingat Allah tahu, namanya akhlakul karim. Nah, cukup sudah ilmu pengetahuan dikuasain dengan akhlak yang baik, wal hikmah, baru kearifan, kebijakan, wisdom dalam hati harus dibangun. Ini pesantren. Di luar pesantren tidak ada.
Di pesantren ada namanya tarbiyah ruhaniyah, pengembangan spiritual, kearifan. Kiainya juga arif, kiainya punya nur, cahaya dalam hatinya yang bisa membaca keadaan. Itu namanya ahli hikmah, namanya hakim. Pesantren mendidik santri-santrinya agar menjadi ashabul hikmah, tidak hanya pinter, tidak hanya berilmu, tidak hanya beramal lahiriah yang soleh, tapi hatinya pun arif, hatinya bijak, hatinya punya hikmah, wisdom. Nurun yakdifullah ala qalbi man yasha, cahaya dari Allah, direct illumination, cahaya langsung dari Allah diberikan kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Qalbun mutanawwir, qalbun yang bercahaya, yang selalu benar. Diemnya saja ditakutin orang, ngomongnya didengar, sikapnya diikutin. Ketika ngomong bahasanya halus, menarik, simpatik. Ketika marah orang takut semua, diem saja orang segan. Itu namanya orang hatinya bersih, tidak pernah takut dicaci maki, nggak pernah sombong dipuji. Kaila tak sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dipuji tidak sombong, dicaci maki tidak tersinggung atau tidak minder. Kenapa? Karena yang nyaci maki dan yang memuji sami keneh dengan saya. Ada orang muji saya sama dengan saya, ada orang caci maki saya, orangnya sama dengan saya. Apa samanya? Samanya apa? Makan nasi, ikan asin, sambal terasi, kalau udah kenyang lari ke WC. Sama itu? Sama enggak itu? Ya sudah, ente kalau dipuji orang yang masih sama dengan ente, jangan bangga. Kalau diancam, dikritik, caci maki, dibully oleh orang yang masih doyan nasi, doyan sambal terasi, suka ke WC, jangan minder, jangan bergerak. Koten gitu ya. Nah, Kiai Deden Jumhuri ini harus punya hati yang kuat, yang teguh. Aila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dipuji tidak sombong, dicaci maki tidak minder. Siap nih? Nah, itulah hatinya orang yang punya hikmah, hati yang punya wisdom, yang mendapatkan nurun yakdifullah ala qalbi man yasha, direct illumination from Allah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Nanti ada lagi yang ceramah Habib Umar Assegaf. Teruskan. Enggak, teruskan. Barokahnya Habib penting nih, penting enggak? Barokahnya enggak kelihatan. Apa wujudnya barokahnya enggak kelihatan. Tapi yang namanya barokah itu hidup kita cukup, hidup kita tentram, hidup kita akur damai, punya istri taat, punya suami jujur. Yang banyak yang tidak jujur suami apa istri ya? Banyak yang tidak jujur itu suami apa istri? Oh nggak jawab, yang bapak nggak jawab. Suami apa istri? Kata suami istri, kata istri suami. Oh berarti nggak jujur semua ini dua-duanya. Itu barokah. Punya istri jujur, taat, punya anak pinter-pinter, kelakuannya baik-baik, barokah namanya. Banyak sekali orang di Jakarta terutama kaya raya, anaknya nakal, sekolah macet, apalagi pesantren, sekolah nggak mau, narkoba, nakal, anaknya orang kaya, masya Allah. Alhamdulillah kita punya anak masih mau pesantren, mau ngaji, berarti kita hidupnya penuh dengan barokah. Lah, dengarkan nasihat mau'idhah hasan dari Habib Umar nanti, insya Allah kita dibanjiri barokah min Allah. Jadi barokah itu nggak kelihatan tapi nyata, nggak kelihatan tapi nyata. Contoh misalkan, ini bukan sombong, bukan, tapi cerita aja. Ayah saya punya anak 5 laki-laki semua. Nggak ada yang bodoh tuh, alhamdulillah ya, lumayan daripada sepi lah. Nomor 1 Kiai Ja'far, mimpin pesantren di Kempek, ketua Masjid Ulama Kabupaten Cirebon. Nomor 2 saya, nomor 3 Mustafa Akil, sering kesini ya? Sering ke Subang Mustafa Akil ya. Mustafa Akil salah satu Rais Syuda PBNU, lumayan alim, lumayan.
Ada lagi Ahsin, lumayan. Ada lagi Ni'amillah S1 Al-Azhar, nomor 2 saya, ya lumayan daripada sepi lah, lumayan. Daripada sunyi, sepi, ada saya lumayan lah ya. Nah itu padahal ayah saya kiai biasa-biasa saja, kiai lokal, kiai Cirebon lokal, bukan darah biru, bukan orang kaya, semua pesantren, cukup dipesantrenkan, tapi insya Allah ala barakatillah, maka anaknya jadi semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya putra-putranya min ibadillahis sholihin yanfa'kum fid dunya wal akhirah. Santri-santri yang di Jumhuriyah yaftah alaihim qulubuhum wa yasahil umurahum wa yu'adzim ajrahum insyaallah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.